Iya, dan di film ini kayaknya ini termasuk reading terbanyak aku loh. Lumayan di setiap sih, film. bener, ya. Ini film drama yang lumayan berat, tapi syukurnya dibungkus sama Bu Hadra lumayan pop. Halo K-Lovers, kami dari film Pantaskah Aku Berhijab. Saya Tika Pratakusuma berperan sebagai Ibu Tika di sini. Saya Brian Domani berperan sebagai Aksa di sini. Sebetulnya kalau dibilang romance, ini romance yang cukup berat sih ya. Drama maksudnya, bukan, sih, lebih ke iya, drama. drama. Jadi kalau disebut romance tuh kayaknya tuh kayak cinta-cintaan aja. Ini lebih dari itu sih filmnya gitu ya. Selain soal ada percintaannya juga, tapi juga ada hubungan antara ibu dan anak, ibu dan anak dan bapak gitu. Dan tentunya ini bisa jadi salah satu alternatif tontonan buat mereka-mereka yang pengen nonton film percintaan tapi tidak hanya sekedar cinta-cintaan. Jadi emang sebenarnya sih film ini menurutku ini film drama yang dimana ada masalah keluarganya, masalah pertemanan, masalah journey seorang wanita atau seorang untuk mencintai atau mempelajari untuk memaafkan dirinya sendiri. Jadi emang mengikuti kehidupan karakter utama yaitu Sophie gitu. Sebenarnya ada alasan awal mengapa dia akhirnya memakai hijab. Itu alasan itu, ntar nonton aja di filmnya. Tapi itu makanya ada satu di trailer ada, aku nggak pengen memakai hijab untuk menutup aib saja. Yang dimana ya itu sah-sah aja buat si Sophie itu. Tapi kenapa alasannya seperti itu harus ditonton nanti di filmnya. Gitu. Karena alasan orang untuk berhijab sebetulnya banyak ya. Beda. Nggak cuman mereka pengen meninggalkan sesuatu yang nggak baik, tapi ada juga mereka-mereka yang berhijab itu alasannya adalah untuk menjaga diri mereka dari hal-hal yang buruk gitu. Bukan menjadi baik, tapi mereka udah baik, tapi dia memakai hijab adalah untuk untuk membatasi mereka dari hal-hal yang buruk gitu. Jadi journey-nya orang berhijab itu beda-beda. Journey-nya orang untuk memperbaiki diri sendiri itu beda-beda gitu. Dan sekarang kita mengikuti journey-nya Sophie yang mungkin ada beberapa orang nanti yang tonton juga bisa relate dengan itu. Iya. Tapi the main story about this story itu bukan hijabnya ya. Iya. Itu sebenarnya makanya emang iya benar juga Pantaskah Aku Berhijab. Tapi hijabnya itu ending goal-nya dia. Sebenarnya ini journey cerita yang dimana si Sophie ini belajar questions yang kita di young adult ini punya kayak apakah pantas aku mendapat kesempatan kedua? Pantaskah aku dicintai dengan tulus? Pantaskah aku memperbaiki diriku sendiri? Itu sebenarnya the real reason of this story adalah perjalanan Sophie untuk memaafkan dan mempelajari. Oke, nggak ada salahnya aku salah gitu. Pinter banget ya anaknya. Kemarin promo gitu terus jadi emang Pantaskah Aku Berhijab iya, karena ini tentang Sophie yang emang kebetulan agama keluarganya Muslim gitu. Tapi kamu tidak harus jadi Muslim untuk menonton film ini. Karena pertanyaan seperti itu aku yakin semua orang punya gitu. Kalau Brian tuh memang menurut aku adalah salah satu aktor yang luar biasa sih. Amin. Jadi ketika dia menerima satu kerjaan, bahkan untuk kerjaan ini pun dia tuh benar-benar membedah karakter dari dia di film ini gitu. Banyak bertanya sama acting coach, sama sutradara, sama orang yang nulisnya juga gitu. Kalau aku kebetulan memang perannya menjadi aku aja sih sebetulnya gitu. Cuman perbedaannya dengan dunia nyata adalah anak aku di sini udah dewasa, sedangkan anak aku kan di dunia nyata tuh masih SMA gitu. Itu aja sih. Yang mendalaminya sih ya karena juga dikelilingin sama aktor dan aktris yang hebat-hebat, jadi ya gampang lah. Kita ya. semua sih. Sebenarnya aku suka banget yang dari project ini adalah karena emang cerita ini tuh bergantung banget sama Sophie. Jadi karakter aku kenapa ini lumayan unik di sini? Karakter aku si Aksa ini sangat pasif dan sangat tergantung bentuk Sophie seperti apa. Dan karakter mamanya juga tergantung sama Sophie. Jadi kita semua di awal-awal kita mencari Sophie ini seperti apa. Jadi it's fun. Jadi setiap karakter yang terlibat di sini bukan fokus kayak aku fokus ke Aksa doang, enggak. Aku juga fokus ke Sophie, Sophie juga fokus ke Aksa, aku juga fokus ke Batika untuk karakter yang Badini juga. Jadi emang kerja bareng untuk akhirnya menemukan sweet spotnya.
dan ntar akhirnya jadi kayak di film. Iya, dan di film ini kayaknya ini termasuk reading terbanyak aku loh. Lumayan di setiap sih, film. bener, iya. Gitu, biasanya cuma sekali reading udah selesai, tapi yang ini ya itu tadi yang dibilang sama Brian tadi bahwa ya kita tergantung sama si Sophie ini nih. Sophie-nya kayak gimana, jadi kita pun harus bereaksi seperti apa sama Sophie ini gitu. Karena karakter-karakter situ banyak reaksi itu tergantung sama aksinya Sophie gitu. Kalau Sophie kayak gini ya aku mainin segini artinya. Dan mendapatkan karakter Sophie itu lumayan panjang kemarin. Kita nggak mau terlalu menye-menye tapi tetap anak 20-an awal. Kita nggak mau terlalu berwibawa soalnya status sosialnya juga nggak terlalu ini. Dia juga ada masalah fatherless, figurnya nggak ada. Jadi itu semua harus kita masukkan dan kita sama-sama oke, goal pertama kita adalah cari Sophie dulu. Dan dari sana dapat Aksa, dari habis itu dapat mamahnya, terus habis Mbak Tike, Mirna dan lain-lain gitu. Ini film drama yang lumayan berat tapi syukurnya dibungkus sama Bu Hadra lumayan pop. Kalau dibungkus dari warna juga kelihatan pop banget gitu. Dan kalau bisa aja dibawa lebih gelap dan lebih kelam, tapi kayaknya bakal depressing banget kalau seperti itu. Karena cerita itu bertubi-tubi si Sophie nggak berhenti masalahnya. Thank God sih aku nggak terlalu relate ya. Thank God ya, nggak terlalu. Aku juga nggak, cuman ya memang kemarin sempat ngobrol juga sama Bu Hadrah gitu ya, sutradaranya gitu, bahwa alasan aku berhijab aja waktu dulu adalah nggak satu penyesalan sih, karena si mamah itu sebenarnya dari dulu tuh pengen anaknya lebih tertutup gitu. Cuman ya ini biasalah anaknya so seksi gitu ya, mesti senang pakai celana pendek dan segala macemnya. Dan ketika mamah nggak ada, aku baru tuh mulai mau nutup gitu, pakai baju dan segala, pakai baju lebih tertutup, terus juga udah pakai turban, pakai hijab dan segala macamnya. Jadi itu kalau buat aku film ini relate adalah salah satu penyesalan aku adalah mamah nggak lihat aku ketika sudah mulai berubah gitu. Jadi padahal kenapa sih dulu, karena mamah itu nggak pernah ngomong langsung ke aku bahwa aku harus menutup diri, tapi bilang sama mertua aku gitu, bilang sama Tike ya. Lebih menutup diri gitu, bajunya lebih tertutup dan segala macam. Itu bilangnya sama orang, bukan sama aku gitu. Jadi menurut aku relate-nya di situ sih. Pantas Kak Aku Berhijab itu adalah itu gitu. Tapi emang kayak kemarin juga sempat kita ada rilis trailer yang akhir kita membuat kayak Butika nggak bisa ikut ya kemarin tuh ya, kayak meeting greet segala. Dari trailer aja terus akhirnya banyak orang mulai cerita, karena diangkat kan masalah banyak ya. Ada masalah figur ayah yang ada tapi nggak ada. Ada masalah judgment of zaman sekarang orang-orang bagaimana. Ada masalah penyesalan, ada masalah, dan kemarin tuh surprisingly aku nggak berpikir bakal seperti itu, tapi ternyata jadi tumpah semua di sana dengan cerita mereka semua, penyesalan mereka, journey-nya mereka, dan mudah-mudahan ya kalau pas nonton film itu mereka juga bisa jadi tempat jadi ternyata aku tuh bisa loh ngomongin masalah aku dulu dan tidak harus takut dijudge gitu, karena nggak ada salahnya juga kalau aku melakukan salah gitu. Ada satu adegan di mana aku juga mengerti dari sisi karakter Butika, tapi ada satu momen di mana nih sebenarnya orang ini lagi coba berusaha berubah, dan di saat something didn't go her way karena kesalahan orang ini pun jadi dijauhin, bukan ya itu bener-bener. Dan yang bahkan cuci tangan kan ya. Jadi membuat dia makin, yang tadi merasa kayak akhirnya aku ketemu orang yang berbeda cinta sama aku dan peduli sama aku, terus merasa sendiri lagi gitu. Makanya aku selalu bilang ke orang-orang, ada beberapa orang aku ngobrol gitu, kita nggak pernah tahu perjalanan orang, kita nggak pernah tahu mungkin mereka lagi, nih example, mereka mungkin belum berhijab, tapi lagi proses belajar berhijab. Tapi gara-gara apa yang kamu omong ke dia jadi nggak pengen berhijab lagi. Atau apa yang kamu lakukan ke dia nggak pengen berhijab lagi. Atau parahnya, dia lagi belajar berhijab, mungkin masih ada kekurangan dan lainnya, tapi karena omongan kamu dia akhirnya lepas hijabnya dia. Itu kan kalau nggak salah kan dosa jariah ya, mesti kayak gitu. Dan itu yang ngajarin kayak kita harus berhati-hati banget dengan apa yang kita lakukan ke perjalanan orang gitu. Karena apa yang kita omongin dan apa yang kita lakukan bisa ngefek besar ke orang itu. Karena kita nggak pernah tahu mereka datangnya dari mana journey-nya. Udah,
be there aja, support them aja. Walaupun mereka ada salah, kasih tahu secara halus gitu. Tapi jangan dibuka, diumbar dan lain-lain. Ya mungkin itu yang sekarang kejadian kan, ketika ada satu kasus lah ya. Iya. Orang tuh dengan mudahnya untuk ngasih komentar kan di sosial media gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu latar belakangnya seperti apa gitu. Terus kenapa akhirnya dia ngambil tindakan seperti itu dan segala macamnya. Prosesnya seperti apa. Kadang-kadang kan jari-jari kita lebih parah dari mulut kita ya. Kita suka nggak mikir kan kalau ngasih komen tuh. Makanya tuh aku tuh kalau sekarang lagi ada kasus apa nggak pernah mau komentar di sosial media kan apa? Karena kita nggak tahu kisahnya apa yang jadi latar belakang itu, apa perjalanannya dia gitu. Karena aku netizen kita di sini tuh percaya banget orang tuh bisa hitam putih. Kalau aku nggak percaya itu. Aku percaya semua orang tuh shades of grey. Mereka itu semua abu-abu, tapi kamu abu-abu yang lebih gelap atau yang terang. Tapi berarti kan ada reasonnya di belakangnya. Kenapa kamu seperti itu? Dan semua cerita ada dua sisinya. Nggak bilang selalu benar ya, tapi there's a reason why. Dan terkadang yang kita lihat salah, sebenarnya benar tapi nggak bisa ngomong. Atau nggak tahu cara ngomongnya. Atau kalah di ngomong. Kan nggak semua orang bisa pinter untuk ngobrol gitu atau apa, untuk menjelaskan emosinya dan lain-lain gitu. Dan kita gampang banget sekarang tuh di belakang akun fake kita, second account terus ngata-ngatain orang yang oke, kamu kritik nggak apa-apa, tapi ngomong itu mungkin ada kritik yang membangun ya. Kayak kalau lu kesel sama diri sendiri, jangan lampiasin ke orang lah gitu. It's buat apa? Nggak buat kita lebih baik daripada mereka juga. Padahal memang pikiran kita juga kadang-kadang sama kayak netizen gitu ya misalnya. Netizen tuh banyak yang ngatain gitu di sosial media gitu. Kita juga mungkin pikirannya sama, tapi alhamdulillah suka dikasih pagar gitu bahwa ya nggak usah lu ungkapin juga, biar aja telan aja sendiri gitu kan ya. Karena ya itu tadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan tuh ya belum tentu bener gitu. Banyak kan ternyata akhirnya kasus-kasus yang dimana ini dihujat parah, tapi ternyata dia di ending dia nggak salah gitu. Iya. Terus orang-orang itu gimana? Cuci tangan. Kayak contoh gini deh, orang-orang kalau ada yang teriakin maling awalnya, gebukin masa, tapi ternyata bukan maling. Maksudnya kayak udah, kita zaman sekarang jangan percaya sama semua yang kita lihat di sosial media. Take everything with a grain of salt. Dan hati-hati sama kita kita nggak tahu perjalanan orang seperti apa gitu. Kita nggak tahu, nggak berarti kalau itu kita selalu simpatik sama mereka, enggak juga, tapi benar-benar dipikir aja, perlu nggak sih kamu ngomong seperti itu gitu. Apalagi kalau orangnya yang kita omongin masih anak kecil atau apa. It's quite sad aja gitu. For me, words are just words ya. Tapi nggak semua orang bisa berpikir seperti itu gitu. Ya, apalagi zaman sekarang gampang banget nyerang orang. Sedih banget kayaknya hidupnya. Enggak, kalau aku balik lagi ke seperti di awal, kesulitan secara pekerjaannya adalah intinya aku di sini I will do anything untuk membantu ceritanya Sophie. Jadi kesulitannya adalah mencari tahu apa kebutuhan Sophie gitu. Dan ada perubahan-perubahan karakter di endingnya yang aku nggak bisa buka sekarang karena antar spoiler semuanya. Tapi ada journey yang dimana yang akhirnya dari pasif jadi aktif gitu. Dan dari cleaning tim yang sangat enak, nggak ada toksiknya, semua itu open for discussion dan lain-lain. Jadi kepusingan-pusingan itu lumayan enak lah, gampang dilewati. Kalau aku paling kesulitannya lebih kesulit gini sih, karena selama ini ini termasuk yang termasuk yang harus merubah. Selama ini kan kalau kepikiran, aku mah anaknya juga masih SMA, kayaknya masalahnya nggak akan seberat ini gitu. Sedangkan di sini perannya seorang ibu yang anaknya sudah cukup dewasa gitu. Permasalahannya juga nggak sepele, cuman masalah kerja. Mama belum ngerjain tugasnya, bukan kayak gitu. Jadi ya kesulitannya itu bahwa anak aku udah gede, gimana harus menghadapi permasalahan dari seorang yang ternyata permasalahannya udah kayak permasalahan orang dewasa gitu, bukan permasalahan anak-anak lagi. Itu aja sih yang agak sulit merubah karakter, karena selama ini kan aku cuman ngadepin anak aku di rumah kelas 4 SD, kelas 2 SMA gitu. Kalau ini kan udah masalahnya masalah dewasa gitu. Kayaknya itu yang agak sulit buat aku. Ya, membuat orang-orang mungkin yang selama ini punya permasalahan yang sama ataupun mirip dengan apa yang dihadapi oleh Sophie,
bisa menemukan celah untuk bisa menyelesaikan masalahnya seperti yang Sophie dapat gitu ya. Mungkin tidak selavi-davi seperti didapat di film gitu ya, tapi bahwa masih ada kesempatan kok kita buat bisa menyelesaikan masalah yang menimpa kita. Kalau kita ngelihat masalah kita udah berat, ini kayak masalah Sophie itu lebih berat loh gitu. Jadi kalau dibandingin sama masalah Sophie, mungkin masalah apa yang menimpa itu lebih receh lah gitu istilahnya gitu. For me, aku sih bilang boleh-boleh aja, karena menurut aku bersyukur dalam apapun itu nggak ada salahnya kalau bersyukur dengan benar-benar intent of positif ya, bukan bersyukur kayak syukurin lu nggak ada sih maksudnya. Bersyukur itu benar-benar karena emang oke, jadi kayak jadi pelajaran, aku bersyukur kayak nggak ada masalah sih. Tapi aku baru kemarin belajar kalau nggak semua hal tuh bisa dibandingin apple to apple. Jadi ada sering kecenderungan kalau kita lagi cerita sama orang, masalah lu gitu doang, masalah gua mah gini. Menurut aku tuh lebih baik dihindari karena mungkin buat kita udah kuat untuk melakukan itu karena masalah-masalah kita sebelumnya. Tapi kan dulu kita pernah ada di posisi dia gitu. Jadi emang perbandingan it's not really the answer sometimes gitu. Jadi emang menurut aku yang aku bisa pelajarin dari sini, terkadang kita hanya perlu kita nggak butuh orang untuk menyelesaikan masalah kita. Cuma hanya butuh tempat yang kita tahu orang ini tulus dan benar-benar peduli sama kita dan dengerin kita. Karena pada akhirnya kan masalah itu cuma bisa diselesaikan sama orang yang punya masalahnya. Betul. Itu sih. Iya, soalnya kalau kita cerita masalah kita sama orang lain, kadang-kadang ya orang lain ngasih masukan malah jadi masalah baru buat kita gitu. Atau kita jadi masalah buat dia, jadi mikirin masalah kita. Jangan lupa untuk menyaksikan Pantaskah Aku Berhijab tanggal 21 November. Betul, di bioskop. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?